Bersyukur dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita waktu menempatkan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Maka hadirin alhamdulillah itu disunnahkan. Ada juga yang mengambil tanggal 8 saja hari Tarwiyah dan tanggal 9 hari Arafah, yang keutamaannya mampu menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Kita juga sudah menunaikan sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai ibadah sunnah muakkadah. Dan setelah itu sesuai dengan perintah Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, maka kita mengalirkan darah hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah. Kalau yang berhaji itu momen melontar Jumrah Aqabah. Semoga serangkaian ibadah kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin berturut-turut 10, 11, 12 kita tidak berpuasa karena hari tasyrik. Malah kita diperintahkan untuk memandangkan takbir. Ya, jadi kalau pasca 10 berarti 11 Kamis, Jumat 12 kita bertakbir 5 waktu sholat. Baru hari Sabtunya sampai waktu asar. Ya, jadi maghrib itu pergantian hari, itu sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Hari tasyrik sudah berakhir. Hari ini kita masuk pada tanggal 20 Zulhijjah. Artinya 10 hari sudah berlalu bulan Zulhijjah dan kita sekarang berada pada tanggal 20 Zulhijjah. Ini masuk dalam kategori bulan haram. Jadi kita harus menjaga perilaku kita terhadap larangan-larangan yang telah ditetapkan Allah di bulan haram. Tajib, sebagai penanda berakhirnya risalah baginda Rasulullah untuk menyampaikan dakwah, itu ditandai dengan pelaksanaan haji beliau yang terakhir. Maka disebut sebagai haji wada. Ya. Setelah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Haji wada ini terjadi pada akhir tahun, pada tahun ke-10. Ya. Kalau nanti Rasulullah wafat itu tahun ke-11. Ya, pada bulan Rabiul Awal. Ya, tahun ke-11 Hijriah. Ada 3 nama lain dari haji wada. Ya. Yang pertama, Hajjat al-Islam, disebut haji sesuai dengan tuntunan Islam. Mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah berhaji itu waktu periode Makkah, ya. Sampai 3 kali beliau berhaji di periode Makkah itu. Tapi secara formal perintah haji itu turun pada tahun ke-6. Ya. Ada yang menyebut tahun ke-8. Tetapi Nabi mempertimbangkan situasi Makkah ketika itu, beliau tidak menunaikan haji ketika perintah haji itu sudah turun karena situasi. Jadi beliau menundanya sampai tahun ke-10. Ya. Jadi kalau dikatakan Nabi hanya 1 kali
dan satu-satunya berhaji tahun ke-10 itu bisa dikoreksi. Karena di masa jahiliyah beliau juga sudah berhaji 3 kali. Cuma tidak bisa maksimal karena memang praktek haji ini karena sudah terlalu lama dari millahnya Ibrahim itu sampai ke generasi masyarakat musyrik jahiliyah, itu mereka sudah tidak lagi mempraktekkan hajinya yang disyariatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana berhaji mereka? Bersiul-siul, bertepuk-tepuk tangan, kemudian bernyanyi-nyanyi dan mengucapkan nasab mereka sambil tawaf. Kemudian tidak menggunakan busana sama sekali. Lihat surat Al-Anfal ayat 35. Jadi karena sudah terlalu lama haji itu tidak dipraktekkan, maka sudah menyimpang dari praktek pelaksanaan haji yang sebenarnya. Al-Anfal surat 8 ayat 35. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fazuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu, begitu juga tawafnya, tidak lain hanya siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran mereka. Jadi mereka keliling Ka'bah, tawafnya masih ada, tapi isinya itu tepuk tangan, kemudian siulan-siulan, kemudian membangga-banggakan nasab mereka, kemudian mereka tidak mengenakan busana. Maka turunlah ayat surah Al-A'raf ayat 31, Huzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Makanya ayat itu perintahnya seperti itu. Pakailah pakaianmu setiap kamu mendatangi Ka'bah. Karena memang tradisi masyarakat jahiliyah dulu itu berhaji, tapi mereka tidak menggunakan pakaian. Nauzubillah. Maka Nabi mengatakan, Khuz anni manasikakum. Ambillah dariku praktik berhaji kalian. Itulah yang dimaksud dengan hajat al-Islam. Nabi mengajarkan kembali bagaimana praktek berhaji menurut syariat Islam. Istilah kedua, ya, nama haji Rasulullah itu, ya, haji yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam yang berbeda dari praktek haji kaum musyrik Makkah ketika itu. Yang kedua, haji Nabi itu disebut juga hajat al-balagh. Mengapa disebut hajat al-balagh? Karena ketika Nabi menyampaikan wahyu yang terakhir di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu beliau sedang berada di Namirah, ya, di atas punggung untanya Al-Qaswa. Turunlah ayat terakhir ini. Kemudian beliau waktu itu menyampaikan satu khutbah yang dalam khutbah beliau itu ada kata-kata hal balagtu, apakah sudah aku sampaikan? Itu makanya haji ini disebut dengan hajat al-balagh. Karena ada kata-kata Rasulullah untuk menegaskan bahwa dengan turunnya ayat yang terakhir itu sempurnalah ajaran Islam, dan beliau mengulang-ulanginya, apakah ada lagi yang belum aku sampaikan? Al-balagh, maka itu dikatakan hajat al-balagh. Baru yang ketiga, hajat at-tamam. Ya. Karena ketika turunnya surah Al-Maidah ayat 3 tadi, maka beliau pun mencontohkan ibadah haji yang sempurna sesuai dengan yang dipraktekkan beliau. Maka ya inilah yang disebut sebagai haji yang mengoreksi haji jahiliyah dulu,
Dan haji ini merupakan haji yang sempurna yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau wada, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermaklumkan akan berhaji pada tahun ke-10 Hijriah itu, beliau mengatakan di hadapan 100.000 jamaah yang akan menyertai beliau berjalan kaki dari Madinah menuju Makkah, itu 9 hari beliau tempuh. Kalau kita sekarang cuma naik bus yang mewah, hanya hitungan 4 jam lah. Kalau rata-rata kecepatannya 100 km per jam. Tapi beliau dulu mencapai waktu 9 hari perjalanan dari Madinah ke Makkah, ya. Nah, di hadapan 100.000 jamaah itu Rasulullah mengatakan di hadapan mereka, ya, bersemangatlah kalian untuk menunaikan ibadah haji bersamaku. Aku tidak tahu apakah tahun depan kita akan dapat bertemu lagi dalam suasana seperti itu. Maka dikatakan wada, ya, bahwa ada kata-kata Rasulullah pada tahun ke-10 itu tidak menjamin akan ada lagi pertemuan Rasulullah dengan para sahabat yang pada tahun ke-11. Betul, ke-11 beliau sudah wafat. Maka dikatakan haji wada. Jadi hajat al-Islam, hajat al-Bala, hajat at-Tamam, dan hajat al-Wada. Jadi para ahli sejarah sedikitnya mengungkapkan haji Rasulullah itu dengan 4 istilah tadi. Tayyib, asal muslimin jamaah subuh rahimahullah. Haji yang dilakukan Rasulullah itu adalah pasca Fathul Makkah. Artinya Bapak Ibu, Makkah itu ditaklukkan atau futuh pada tahun ke-8, ya, Hijriah. Ya, setelah 8 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berada di Madinah. Ya. Tepatnya Fathul Makkah itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah bersamaan dengan tanggal 1 Januari tahun 680 Miladiah. Ya. Barulah Makkah itu sepenuhnya bisa dikuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 tahun berlalu Fathul Makkah, yakni tahun ke-9, ya, Hijrah, Rasulullah sudah berniat tahun ke-10 akan menunaikan ibadah haji. Tapi kan suasana Ka'bah ketika itu masih kotor. 365 patung berhala ditempelkan di seluruh dinding-dinding Ka'bah. Ya. Kemudian Ka'bah juga terlihat kumuh dan kotor. Karena orang-orang musyrik itu tidak mengenal yang namanya najis, tidak mengenal yang namanya, ya, kebersihan dalam bentuk taharah. Mereka kan orang-orang musyrik. Hadirin dimuliakan Allah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memanggil 2 orang sahabat utamanya, yang pertama Abu Bakar Siddiq dan yang kedua, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Abu Bakrin wa ya Ali ta'al, wahai Abu Bakar dan Ali, mari kepada. Datanglah mereka berdua di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, berangkatlah kalian ke Makkah tahun ke-9. Apa tugas kami ya Rasulullah? Bersihkan dinding Ka'bah dari berhala-berhala orang-orang musyrik. Itu dibersihkan. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua, cuci Ka'bah itu sebersih-bersihnya. Jadi kalau kita berwudu kan pakai air, maka Ka'bah pun sebelum Rasulullah haji itu dibersihkan. Maka tradisi itu diikuti sampai sekarang oleh Arab Saudi. Itu tanggal 1 biasanya pencucian Ka'bah. Itu sejarahnya dari perintah Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq ketika itu.
Dan dipasanglah kiswah seadanya. Bukan seperti sekarang kiswahnya mewah sekali, yang kain itu ditenun dengan benang emas. Walaupun setiap tahun diganti, itu sangat mewah sekali. Kalau dulu sederhana saja. Setelah dibersihkan ya, oleh Abu Bakar Siddiq atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat 9 ayat 28. Saya lama mencari-cari ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang kafir itu najis. Kita ketemu surat At-Taubah ayat 28. Inilah yang Rasulullah perintahkan supaya Ka'bah itu dibersihkan, karena memang selama ini itu belum suci karena ditempeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Jadi kalau mencari ayat di mana ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa orang kafir, orang musyrik itu najis, dalam surat At-Taubah ayat 28. Fala yaqrabul masjidal haram. Dilarang mereka jangan mendekati Masjidil Haram. Tegas ya larangan Allah itu. Setelah Fathu Mekah ya, sebelumnya Rasulullah tidak larang. Karena itu memang hak mereka. Ba'da 'anihim hadza. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insyaallah innallaha 'alimun hakim. Wahai orang beriman, yang dimaksud Rasulullah dan para sahabat, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Maka mereka sebenarnya tidak boleh masuk masjid kalau dalam rangka ibadah, kecuali dalam rangka mereka arsitektur, itu tidak termasuk. Tapi kalau dalam rangka untuk beribadah mereka memasuki masjid-masjid Allah, itu nggak boleh. Karena itu maka waktu kita masuk maka itu ada gafura, itu ayat ini ditulis bahwa tanah haram itu memang tidak dibolehkan untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik dalam konteks ibadah. Tapi insinyur, para pengembang, para pebisnis, ya itu masih ada toleransi. Oleh karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, setelah Fathu Makkah. Tidak boleh. Kan pemasukan orang Arab termasuk nanti Rasulullah dengan para sahabat itu kan orang-orang yang datang berhaji. Ada kekhawatiran Rasulullah, wah nanti kalau orang-orang itu dilarang berhaji, bagaimana pemasukan kita? Dijawab oleh Allah. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi sebenarnya dari dulu haji ini itu merupakan ya menarik pundi-pundi keuangan, dan itu dibolehkan. La junaha 'alaikum an tabtahu fadlan min rabbikum. Ya tidak dilarang bagi kamu untuk memanfaatkan bulan-bulan haji itu untuk mencari karunia Allah. Tapi jangan itu satu-satunya tujuan. Itu merupakan efek. Maka orang-orang Arab Jahiliyah juga dulu sangat mengharapkan itu. Ya. Tapi perintah Allah itu wajib dijalankan, karena memang Rasulullah sudah mempersiapkan untuk melaksanakan haji setelah Ka'bah tersebut dibersihkan dan dicuci oleh Abu Bakar Siddiq, dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Baru kita mulai perjalanan Rasulullah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 turunlah perintah wajib haji secara formal. Jadi kalau ditanya kapan diwajibkannya haji kepada Rasulullah, tahun ke-10.
Tapi apakah Rasulullah pernah berhaji pada zaman jahiliyah? Pernah, 3 kali. Maka beliau tahu bahwa mereka berhaji itu bersiul-siul, bertepuk tangan, kemudian memuja-muja nasab, kemudian bertelanjang. Maka beliau tahu Rasulullah sudah pernah berhaji sebenarnya. Tapi Nabi mungkin tidak melakukan seperti haji mereka. Ya. 3 kali berhaji ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, dalam tafsir Jalalain juga dijelaskan bahwa Nabi itu berhaji sebelum Fathu Makkah sudah pernah. Tapi yang formal itu terjadi pada tahun ke-10, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun Islam yang kelima. Meskipun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perintah haji itu sudah turun tahun ketiga atau tahun ke-6, tapi karena melihat kondisi Makkah belum ditaklukkan, maka Nabi mengundur atau mempending atau mengundurkan haji itu sampai tahun ke-10. Sebagaimana yang dikutip dari pakar sirah seperti Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Nabi sudah pernah berhaji sebanyak 3 kali sewaktu di Makkah. Apa buktinya bahwa Nabi berhaji ya sewaktu beliau di periode Makkah? Pernah dengar perjanjian Aqabah? Aqabah 1, 7 orang. Baru tahun berikutnya datang lagi 70 orang menjumpai Rasulullah. Ya, di mana itu dijumpai? Itu masih belum periode Madinah ya. Itu ternyata penduduk Yasrib, suku Aus dan suku Kahran itu menjumpai Nabi 2 kali itu di Mina. Ngapain Nabi ke Mina kalau tidak melaksanakan ibadah haji? Jadi ini sebagai pengetahuan kita ya. Kalau ada yang mengatakan Nabi cuma 1 kali dalam hidupnya berhaji, ternyata kalau yang belajar sejarah mengatakan Nabi pernah berhaji sewaktu periode Makkah. Ditandai apa? Pertemuan Aqabah 1 dan Aqabah 2 itu perjanjian itu dilakukan di Mina. Ngapain Nabi di Mina? Tentu beliau sedang melaksanakan melontar jumrah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendorong kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, pemuda, pemudi, bahkan anak-anak sangat antusias untuk ikut serta karena Nabi ingin mencontohkan kepada mereka cara-cara berhaji yang sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim dan juga yang nanti akan beliau praktikkan dengan ungkapan khuz anni manasikakum. Ambillah praktek haji dari diriku. Untuk catatan, mari dicatat tentang haji itu Al-Baqarah mulai 196 ya, sampai 204. Itu tentang cerita haji lengkap. Al-Baqarah mulai dari wa timmul hajja wal umrata lillah fa in ahsirtum famastaysara minal hadi لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. Inilah dalil tentang haji tamattu. Karena waktu berhaji kita tidak bawa kambing. Ya, jadi haji tamattu itu ya haji santai. Tapi kalau tidak mampu menghadirkan hadiyu, maka Bapak Ibu boleh ya berhaji, ya berumrah lebih dahulu, kemudian tahallul, baru nanti berniat lagi untuk haji. Itu namanya haji tamattu. Tapi harus bayar dendanya 1 ekor kambing. Ya, disembelih nanti pada hari nahar. Tapi kalau tidak mampu berpuasa 3 hari setelah hari tasyrik, kemudian lanjutkan lagi ya
7 hari lagi di tanah air. Jadi lengkap 10 hari berpuasa untuk mengganti dam. Nah, kemarin ada kontroversi dari Majelis Ulama Indonesia, sudah keluar fatwanya tahun 2011 bahwa dam itu wajib disembelih di tanah air. Tapi melihat kemaslahatan karena pemanfaatannya tidak terlalu maksimal di sana, maka keluarlah ijtihad dari pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah yang memutuskan bahwa dam itu boleh disembelih di tanah air. Tapi NU tidak menyetujui, tidak sah, harus di tanah haram. MUI juga dengan fatwanya tahun 2011 mengatakan tidak sah, harus disembelih di tanah haram. Oleh karena itu, untuk dam ini masyarakat Indonesia terbelah dua. Ada yang mengikuti fatwa Muhammadiyah yang membolehkan, ada yang tetap mengikuti fatwa MUI bahwa dam itu disembelih di tanah haram. Ya, jadi karena namanya ijtihad yang benar dapat 2, ijtihad yang salah itu masih dapat pahala 1. Tapi sebenarnya kan dam itu sudah diatur pada saat kita pembayaran, tidak terlalu sulit sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya secara pribadi karena ini ibadah mahdoh, saya masih berpegang kepada fatwa Majelis Ulama yang mengatakan sahnya dam itu disembelih di tanah haram. Jadi ini hal-hal yang menyangkut fikih haji. Ya, MUI fatwanya tahun 2011 belum dicabut mengatakan bahwa tidak sah kalau dam itu disembelih di tanah air. Tapi kalau disembelih di sana kemudian dagingnya yang sudah diolah didistribusikan ke seluruh dunia pun boleh. Makanya kemarin ada dugaan jangan-jangan ini fatwa yang membolehkan di tanah air ini motifnya ekonomi. Hati-hati. Jadi kita yang awam ini kadang-kadang yang tidak tahu. Nah, menurut saya lebih baik kita mempedomani fatwa yang terdahulu dibandingkan dengan fatwa yang terakhir. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil haji dan kurban itu boleh dilihat surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin habli min rabbi habli min as-salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri dia seorang keturunan yang sangat saleh. Ini dia tentang penyembelihan Ismail yang diperdebatkan dalam Bible dan juga di dalam kitab Taurat bahwa yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Jadi penyembelihan Ismail itu diberitahukan Nabi Ibrahim kepada dia. Bahwa sungguhnya aku bermimpi, aku akan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku yang aku sayangi? Ya, dijawab oleh Ismail, ya abati fa'al, wahai ayahku lakukan saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya kau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kalau untuk dalil Fathu Makkah, lihat surat Al-Fat ayat 27 dan 28. Nabi pernah bermimpi bahwa dia masuk ke kota Makkah, kemudian memendekkan rambut dan bercukur. Surat Al-Fat ayat 27. Surat Al-Fat, surat 40-an ya. Coba kita lihat.
Ayatnya 27-28. Surat 48 ayat 27. Nabi diberitahu oleh Allah bahwa dia akan masuk Mekah. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Indahnya baca Al-Quran kalau kita paham sejarah. Tapi kalau nggak baca sejarah, apa ayat ini? Gitu ya. Jadi ada sedikit poin orang-orang yang belajar sejarah Islam ketika dia membaca Al-Quran. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Masya Allah. Ya, sudah berapa? Sudah 8 tahun belum juga maka bisa ditaklukkan. Bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan mengunduli rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Seterusnya nanti sampai ayat yang terakhir, ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan seterusnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa kita sewaktu kita melontar, selesai melontar Jumrah Aqabah tanggal 10 di Mina? Ada kaitannya dengan surat Al-Fat ayat 27. Ya, di situ sangat dekat kita dengan Allah setelah kita melontar jamarat, Jamrah Aqabah 7 kali 7 batu, kemudian kita berdoa ya, untuk tahallul awal. Allahumma ighfir lil muhaddithin wa lil muqassirin. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada orang-orang yang bercukur dan orang-orang yang memotong sedikit rambutnya. Muqassirin itu dipelontos. Ya, muhaddithin itu digundur. Tapi kalau yang muqassirin hanya diambil sedikit-sedikit. Ya. Jadi memang prakteknya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bagaimana perjalanan haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan Fathul Makkah. Pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah, berarti ya sudah tinggal sedikit lagi memasuki bulan Dzulhijjah, tanggal 25. Ya. Ba'da sholat zuhur di Masjid Nabawi, kita gambarkan suasananya. Rasulullah sholat zuhur dulu di Nabawi tanggal 25 Zulqa'dah itu. Beliau bertausiah kepada 100 ribuan jamaah yang akan ikut melaksanakan haji wada. Tentang apa tausiah beliau? Untuk menyampaikan beberapa hal tentang kaifiyat haji. Haji itu syaratnya ini, rukunnya ini, wajibnya ini, sunnahnya ini, ya. Dan juga tentang umroh. Jadi kalau orang berumrah tidak berhaji, tapi kalau orang berhaji pasti umroh. Itu perlu kita pahami. Kalau umroh saja itu hukumnya sunnah. Tapi kalau umroh yang menyertai haji, hukumnya wajib. Tidak sah haji kita kalau tidak pakai umroh. Cuma umrohnya kalau tamattu duluan. Tapi kalau ifrad, itu umrohnya setelah selesai prosesi haji. Mengenai hal ini saja pun kita kadang-kadang mau berangkat haji tidak tuntas pengetahuannya.
Maka kadang-kadang kita ragu, saya ini haji apa ya? Tamattu, ifrad, apa? Haji qiran. Jadi harus jelas. Maka Nabi juga karena itu susah diingat, Nabi juga menjelaskan itu dulu selesai sholat zuhur di Masjid Nabawi sebelum berangkat ke Makkah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis haji. Yang pertama tamattu, yang kedua ifrad, dan yang ketiga qiran. Yang paling berat itu qiran. Karena berpakaian ihramnya mulai dari niat umrah sama-sama haji, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Maka dia nanti baru bisa mencopot ya pakaian ihramnya pada saat tanggal 10 ketika dia sudah melaksanakan tahallul awal. Tahallul saninya di mana? Tahallul saninya nanti setelah dia menunaikan tawaf ya ifadah, tawaf haji, tawaf rukun, itu sama. Ya. Biasanya yang paling afdal itu tanggal 14 setelah pulang dari Mina. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama ribuan rombongan kaum muslimin, Nabi menuju tempat miqat haji dan umrah bagi penduduk Madinah. Kalau asli penduduk Madinah, nama tempat itu Dzul Hulaifah. Itu ada tanda panahnya. Di mana Dzul Hulaifah? Tapi kenapa kita di Bir Ali? Karena kita bukan penduduk asli ya Madinah. Karena kita yang menginap di Madinah. Maka orang-orang Indonesia ya, yang dia dari Indonesia langsung ke Madinah, nanti tempat ambil miqatnya itu di Bir Ali. Di situ ada masjid besar. Kita di sana untuk menggunakan miqat. Ya. Tapi kalau yang langsung ke Mekah itu Yalamlam. Tapi karena sulit, Yalamlam itu masih berada di atas pesawat. Jadi juga yang maksai. Karena nanti di pesawat diingatkan, kita sudah melewati Yalamlam. Bagi para jamaah yang akan berniat melaksanakan umrah, haji, tamattu, silakan menggunakan pakaian ini. Tapi umumnya tidak banyak yang merespon karena repot. Biasanya sudah landing dulu di Jeddah, disitulah kita baru berniat untuk melaksanakan umrah haji. Labbaik Allahumma umratan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul dan para sahabat penduduk Madinah, maka miqatnya di Dzul Hulaifah. Lanjut, hari Ahad, besoknya tanggal 26 Zulqa'dah, sebelum zuhur beliau mandi sunnah ihram. Ya, Aisyah radhiyallahu mengolesi minyak wangi dan krim rambut agar rambut tidak rontok. Ya. Mengapa selesai mandi pakai wewangian dan pakai krim? Karena kalau sudah kita berniat dan menggunakan ihram, wangi-wangian, memotong kuku, memotong rambut, menggunakan parfum itu sudah merupakan larangan ihram. Maka Aisyah mencontohkan itu setelah Rasulullah selesai mandi, beliau yang mengolesi badan beliau dengan minyak dan rambutnya diolesi dengan krim. Ini mereka udah Ya, ini mereka apa? nggak tahu nih, tapi katanya untuk mengantisipasi kesehatan rambut dan supaya rambut tidak rontok. Subhanallah. Pada waktu itu Rasulullah sudah mengenal teknologi untuk merawat rambut. Masya Allah. Kemudian beliau memakai pakaian ihram, barulah melepaskan niat haji sekaligus umrah. Karena diduga kuat Rasulullah itu memilih haji qiran. Tapi Nabi pernah mengatakan, sebenarnya kalau dibolehkan, aku lebih suka melaksanakan haji tamattu. Rupanya tamattu itu diberikan keringanan untuk umatnya. Kalau untuk beliau, Allah perintahkan untuk haji qiran. Subhanallah. Berapa lama beliau menjaga larangan ihram dengan menggunakan pakaian ihram itu? Nanti sampai tanggal 14.
ya, dari dia mengenakan di tanggal 26 itu nanti baru sampai boleh dibuka, ya. Maka dikatakan haji itu apok. Bagaimana tidak apok dengan pakaian seperti itu? Cuma kita sekarang biasanya disamuin 2 helai pakaian ihram bagi laki-laki supaya nanti waktu armusna itu bisa diganti supaya tidak terlalu apok karena bau keringat dan lain sebagainya. Tapi yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Melapaskan niat haji dan umrah sekaligus, dan beliau sholat zuhur 2 rakaat. Untuk apa? Sholat 2 rakaat sesudah kita memakai pakaian ihram. Sholat sunnah ihram. Jadi itu disunnahkan. Saya waktu bimbing haji ada juga yang bandel disuruh, nggak mau. Saya katakan kalau Anda mau berhaji sesuai dengan Rasulullah, maka ada sunnah 2 rakaat untuk melaksanakan sholat ketika kita sudah berihram. Kadang-kadang banyak orang-orang yang berhaji yang saya bimbing dulu tidak maksimal manasiknya, jadi banyak suka-suka hati. Sudah diingatkan masih bandel. Makanya berilmu dulu, baru beribadah. Kalau tidak, repot. Ulama berbeda pendapat praktik haji Nabi. Apakah haji ifrad? Nampaknya haji ifrad, ya. Haji ifrad itu munfarid. Jadi haji dahulu baru umroh. Ataukah haji itu Nabi itu haji tamattu? Kelihatannya tidak, karena beliau bawa 100 ekor unta. Ya. Maka kuat dugaan haji Rasulullah itu adalah haji kiran. Supaya mengingat ya Bu, kalau ifrad itu munfarid. Ya haji dulu baru nanti umroh. Kalau kiran itu seperti karin yang ada dalam diri kita, jadi bersama-sama. Nah, kalau tamattu itu santai, supaya kita bisa mengingat perbedaan 3 haji ini. Ternyata dalam praktiknya, ya Rasulullah SAW, ya itu melaksanakan haji, ya kiran. Tapi bagi kaum perempuan, ummahatul mukminin, itu semuanya diperintahkan Rasulullah untuk melakukan haji tamattu. Karena lebih mudah. Ya, jadi Nabi mengatakan perempuan, orang-orang tua, anak-anak silakan tamattu. Maka begitu mereka masuk Makkah, tawaf dulu, selesai itu sa'i, setelah itu safa marwah, kemudian tahallul. Maka sudah boleh menanggalkan pakaian ihram, baru nanti niat haji lagi sebelum berangkat ke Arafah. Kalau sekarang, kalau dulu Nabi bukan ke Arafah, tapi ke Mina tanggal 8. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana haji kiran ini, masa menjaga larangan ihramnya sangat panjang dan melelahkan. 100 ekor unta atau hadyu beliau bawa untuk dipersembahkan kepada pemilik Ka'bah, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi 9 ummahatul mukminin itu pada tahun ke-9 itu semuanya masih hidup. Maka 9-9-nya beliau boyong semuanya ikut melaksanakan haji, ya, pada waktu beliau berhaji ketika itu. Luar biasa berbahagianya ummahatul mukminin yang 9 orang itu, ya. Siapa mereka? 1 Aisyah binti Abu Bakar, yang kedua Hafsah binti Umar bin Khattab, yang ketiga Saudah binti Zam'ah, yang keempat Ummu Salamah, yang kelima Zainab binti Jahsi, yang keenam Ummu Habibah, yang ketujuh Juwairiyah binti Al-Haris, yang kedelapan Safiyah binti Huyai, yang terakhir Maimunah binti Haris. Jadi 9-9-nya waktu itu masih hidup dan beliau bawa semuanya untuk menunaikan ibadah haji. Jadi yang
semua ibu-ibu ini, ummahatul mukminin ini, itu semuanya mempraktekkan ibadah haji secara tamattu, yakni menunaikan umrah dulu baru nanti dilaksanakan haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah prosesi itu dilakukan, hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Zulhijjah beliau menginap lagi di pinggiran kota Makkah yang tempat itu disebut dalam Al-Quran Zituwa. Jadi ada satu tempat namanya Zituwa, semacam bukit. Keesokan harinya tanggal 5 Zulhijjah beliau dan rombongan 100.000 jamaah bersiap-siap memasuki kota Makkah. Rasulullah memasuki kota Makkah dengan menunggang ontanya yang bernama Al-Qaswa, ya, dan melampaskan lapas talbiyah setelah menempuh perjalanan selama 9 hari dari Madinah menuju Makkah. Dipimpin Rasulullah, diikuti 100.000 jamaah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berulang-ulang. Jadi kita bisa memvisualisasikan betapa Rasulullah memimpin diikuti 100.000 jamaah memasuki kota Makkah dengan penuh kesyahduan dan penuh dengan suasana yang sangat-sangat mengharukan. Barulah Rasulullah mulai pelaksanaan ibadah di Makkah. Bagi yang tamattu, ya, tawaf, ya, sa'i, kemudian tahallul. Karena dia tamattu. Bagi yang ifrad, dia tunaikan dulu, ya, semua rangkaian ibadah haji, baru dia bisa nanti terakhir melaksanakan umrah untuk hajinya. Tetapi untuk umrah sunnah, dia dibolehkan saja ketika masuk ke Ka'bah apa yang kita kenal dengan tawaf qudum, ya, selamat datang. Jadi juga melaksanakan tawaf di Ka'bah yang tamat. Begitu juga yang haji kirah. Ya, dia berniat tadi sudah Allah labbaik Allahumma hajjan wa umratan, maka dia juga memulainya dengan ya tawaf untuk umrah haji. Salat berjamaah di Masjidil Haram Rasulullah itu. Kemudian tanggal 8 hari Tarbiyah, ingat, ya. Rasulullah SAW ya menuju Mina. Kalau jarak normalnya itu 7 km. Tapi kalau lewat terowongan bisa dipangkas menjadi hanya 4 km. Ya, jadi sekarang tidak ada lagi yang melalui jalan yang dijalani Rasulullah dulu. Ada yang mau melakukan itu namanya tanazul. Tapi tidak banyak orang yang bisa melakukan itu karena dianggap repot. Maka sekarang itu lewat terowongan. Beliau sholat zuhur dan asar, lanjut lagi sholat maghrib dan isya, ya. Kemudian beliau bermalam di Mina. Jadi umumnya Rasulullah ketika berangkat dari Makkah menuju Mina itu tanggal 8, aktivitasnya hanya melaksanakan sholat secara jamak takdim untuk zuhur dan asar, begitu juga takhir maghrib dengan isya atau sebaliknya. Itu yang beliau lakukan. Setelah itu ngapain? Di Mina tanggal 8. Beliau istirahat. Ini yang saya katakan tadi, tidak mungkin lagi kita lakukan sekarang. Kenapa? Memobilisasi umat jamaah haji dari Makkah menuju Mina tanggal 8 yang jumlahnya jutaan orang itu menyulitkan. Itu maka alasannya
ya, kita tidak ke Mina tanggal 8, maka langsung ke Arafah. Kalau Nabi, karena jamaahnya masih sedikit, tanggal 8 itu beliau ke Mina. Setelah beliau jamak zuhur dan asar di Mina, jamak lagi maghrib dan isya di Mina, kemudian tidur, besoknya sholat subuh ya di Mina. Selesai sholat subuh, beliau bergerak menuju Arafah. Jadi kepengen juga kita kalau haji yang kedua, ketiga, kita mengikuti model haji Rasulullah, ya, haji tanazul. Ya. Berangkatlah beliau menuju ya Arafah, yang jaraknya ya kalau dari Mekah itu 22 km, dipotong 7 km. Itulah yang ditempuh Rasulullah dengan berjalan kaki menuju Arafah. Sampai di Arafah sudah disediakan di satu tempat namanya Namirah, tempat kemah beliau dan Ummahatul Mukminin. Ya, di Arafah itu ya langsung disediakan tempat untuk beliau. Apa yang beliau lakukan di situ? Karena belum masuk waktu zuhur, beliau hanya berada di tenda melaksanakan zikir, doa, memohon ampun kepada Allah. Itu yang dilakukan. Nah, setelah masuk waktu zuhur, beliau melaksanakan khutbah Arafah. Ya, sebelum sholat zuhur ditunaikan, itu khutbah dulu. Seperti sholat Jumat, kan khutbah dulu. Berbeda dengan sholat Idul Adha, itu sholat dulu baru khutbah. Nah, jadi begitu juga pelaksanaan ibadah haji Rasulullah SAW. Beliau berkhutbah di Arafah yang dikenal hingga saat ini dengan khutbah Arafah, selalu ditunaikan sebelum sholat zuhur dan asar secara jamak dan fasal, takdim. Artinya sholat asarnya ditarik nanti ke waktu zuhur, dan itu diantarai dengan koma 2 rakaat. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru beliau menuju ke Namirah ya, untuk melaksanakan wukuf ya sampai tergelincir matahari. Nah, tapi yang penting saya sampaikan bahwa di khutbah haji wada Rasulullah yang sangat legend itu ada beberapa prinsip yang beliau tekankan. Yang pertama, pengharaman jiwa sesama kaum muslimin, pengharaman harta benda kaum muslimin, dalam pengertian pada hari ini hari yang diharamkan bagi kalian dan di bulan haram, maka diharamkan atas kalian pertumpahan darah kepada sesama muslim. Diharamkan bagi kalian mengambil harta saudara kalian sesama muslim yang tidak dengan cara yang sah. Itu yang ditekankan Rasulullah SAW. Baru ibu-ibu mendapatkan penghormatan. Pada haji wada itu Rasulullah berpesan tentang memuliakan dan menghormati perempuan. Saya bacakan salah satu penggalan khutbah haji wada Rasulullah SAW untuk perempuan. Ayyuhan nas, 100.000 ya. Wahai sekalian manusia, innama akhastumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian mengambil wanita-wanita itu atas dasar amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan dihalalkannya kehormatan wanita itu adalah karena ayat-ayat Allah. Kata Rasulullah, jangan sia-siakan mereka. Ya, lindungi mereka, hormati mereka, muliakan mereka. Masya Allah, kalau kita yang membaca sejarah, amat sangat kehilangan dan sangat dekat rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena begitulah beliau memesankan pesan-pesan penting pada saat haji wada. Jadi hak asasi manusia, ya, pengharaman tindakan-tindakan pembunuhan, dan juga pengharaman mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
Itu saripati daripada pesan terakhir Rasulullah SAW pada haji wada. Tapi faktanya sekarang bagaimana? Begitu mudahnya menghilangkan nyawa. Begitu mudahnya orang melakukan tindakan korupsi. Sehingga ketuanya dan wakil ketuanya sudah pakai baju rompi kuning. Dan begitu juga betapa mudahnya orang memperlakukan perempuan dengan KDRT. Karena tidak menghayati bagaimana pesan terakhir Rasulullah SAW pada saat haji wada. Nah, di mana tadi Rasulullah melaksanakan wukuf di Namirah. Untuk memperingati tempat wukuf Rasulullah itu dibangunlah sebuah masjid megah yang namanya Masjid Namirah. Insya Allah kita semuanya sudah pernah masuk ke dalam Masjid Namirah. Tapi kalau yang tidak baca sejarah, ini apa ya? Kenapa dibangun masjid ini? Jadi saya katakan tadi, kalau boleh mantapkan dulu mempelajari ibadah haji selama 1 tahun, baru kita berangkat haji. Insya Allah itu akan lebih bermakna. Tapi bagi mereka yang tidak mempelajari manasik hajinya Rasulullah, maka terasa haji itu hambar, tidak ada nilainya sama sekali. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai wukuf itu tanggal 9 waktu maghrib, ya, Nabi mengatakan, waktu wukuf telah selesai, mari kita berkumpul kembali. Itu kan sudah waktu maghrib. Apakah Rasulullah melaksanakan maghrib di Namirah? Tidak. Ya. Beliau mengikuti firman Allah. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ini dia perintah. Fa idza 'afattum min 'arafatin, apabila kamu telah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, fazkurullaha 'indal mas'alil haram. Maka tetaplah menyebut nama Allah sampai kamu menuju Mas'aril Haram. Nama lain Mas'aril Haram itu adalah Musdalifah. Maka Nabi langsung menuju Mas'aril Haram, tidak melaksanakan sholat maghrib di Arafah. Nanti di Musdalifah baru beliau memerintahkan Bilal untuk azan dan qomat. Barulah Rasulullah memimpin sholat maghrib 3 rakaat di Musdalifah. Baru qomat dilaksanakan lagi secara takhir sholat isya 2 rakaat di Musdalifah. Maka saya selalu mengatakan, kalau saya jamak takdim dan takhir tidak mengubah urutan waktu sholat, itu dalil saya. Kan ada orang karena di Musdalifah sudah waktu isya duluan. Ternyata Rasulullah dan muazzin Rasulullah, siapa itu? Bilal bin Rabah, kata beliau, hampir saja aku mengira bahwa Nabi memimpin kami sholat isya. Ternyata Nabi memimpin kami sholat maghrib 3 rakaat, baru aku diperintahkan untuk qomat untuk melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Tolong kalau mau mengikuti sunnah Nabi, baik jamak takdim maupun takhir, tidak mengubah urutan waktu sholat. Yang mengajarkan mengubah urutannya itu siapa? Ulama mujtahid, termasuk Imam Syafi'i. Ya, maka katanya untuk menghormati yang punya waktu. Tapi kalau praktek, kalau orang yang baca sejarah, bagaimana Rasulullah selesai wukuf itu sudah maghrib. Dia tidak sholat maghrib di Arafah, langsung ke Mas'aril Haram. Di Mas'aril Haram beliau melaksanakan 3 rakaat sholat maghrib, baru qomat, baru melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang melaksanakan jamak takdim dan takhir seperti itu, jangan dikritik, karena memang aslinya seperti itu. Ya. Jadi saya sampai sekarang kalau misalnya zuhur asar, saya tetap, walaupun asarnya di Bandung, saya tetap melaksanakan zuhur dulu 2 rakaat, baru qomat, baru asar. Walaupun itu takhir.